Puji akan nama Tuhan, satu sukacita yang luar biasa. Kita boleh bersama-sama di tempat ini. Kita boleh ada di dalam kebaikan dan pertolongan Tuhan. Kita boleh menikmati segala kasih pemeliharaan Tuhan. Sekalipun situasi yang ada di sekeliling kita masih kita gumuli bersama-sama, namun kita percaya bahwa kebaikan Tuhan selalu kita nikmati. Hari yang luar biasa, minggu yang pertama di bulan Juli ini kita boleh ada, dan saya bersuka cita, dan saya percaya bahwa kita semua dimanapun kita berada pun ada di dalam sukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita akan belajar pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasalnya yang ke-14. Yesaya pasalnya yang ke-14. Mari kita membuka bersama-sama kitab Yesaya pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-27. Yesaya 14 ayat yang ke-27. Kita akan baca bersama-sama ayat ini, kemudian kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama dalam Yesaya 14 ayat yang ke-27. Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Saya baca sekali lagi ucapan ilahi terhadap Asyur di dalam Yesaya 14 ayatnya yang ke-27. Dikatakan di sana, Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Puji akan nama Tuhan. Pagi hari ini saya mau berbicara dalam satu judul perenungan bagi kita semua, yaitu hidup dalam rancangan Allah. Amin. Hidup dalam rancangan Allah, saudara. Ya, kita tahu bersama bahwa dalam kehidupan kita manusia, bahwa kita memiliki banyak rancangan, banyak rencana, ya. Masing-masing kita punya rancangan-rancangan atas hidup kita. Masing-masing kita punya rencana-rencana atas kehidupan kita sendiri. Ya, ataupun bukan cuma rancangan atau rencana bagi kehidupan kita sendiri, tapi mungkin bagi keluarga kita, bagi studi kita, bagi karir kita, bagi usaha kita, bagi pelayanan kita, dan sebagainya. Rancangan-rancangan yang kita rancangkan, rencana-rencana yang kita rencanakan dalam kehidupan kita itu banyak, saudara, ya. Jadi tidak ada manusia di dunia ini yang tidak punya rancangan, yang tidak punya rencana. Semua kita punya rancangan, semua kita punya rencana. Bahkan pemerintah punya rancangan, punya rencana untuk kemajuan bangsa kita. Ya, jadi di dalam kehidupan kita ini kita punya rancangan, kita punya rencana. Masing-masing kita merancangkan, merencanakan kehidupan yang tentunya merancangkan atau merencanakan kehidupan yang baik, ya. Jadi memang merancangkan satu kehidupan itu adalah satu hal yang penting dalam kehidupan kita, yang harus kita lakukan dalam sebuah kehidupan yang memiliki tujuan, ya, saudara. Namun kita datang pada satu pertanyaan perenungan. Apakah rancangan-rancangan yang saya lakukan, apakah rancangan-rancangan yang kita lakukan, apakah rencana-rencana kehidupan kita ini sudah sejalan dengan rancangan Tuhan? Sudah sejalan dengan rancangan Tuhan, atau justru malah rancangan-rancangan kita bertentangan dengan rancangan dan kehendak Tuhan? Ya, tahun ini merupakan tahun yang berat bagi kita sebagai orang-orang yang ada di bangsa ini, karena ada begitu banyak rancangan, rencana kehidupan kita di tahun ini yang
tiba-tiba berubah karena situasi keadaan yang kita alami. Tiba-tiba kita membuat kembali, merancang kembali, merencanakan kembali rancangan-rancangan atau rencana-rencana yang sudah masuk dalam planning kita. Namun karena keadaan, kembali kita merencanakan ulang, kembali kita merancangkan ulang karena menyesuaikan dengan kondisi keadaan yang ada. Program-program yang sudah direncanakan, anggaran-anggaran yang sudah ada pos-posnya atau akan dialokasikan, namun tiba-tiba semuanya berubah, tiba-tiba semuanya dirancang kembali, direncanakan kembali, saudara. Kembali lagi kepada pertanyaan perenungan tadi, apakah rencana kehidupan kita sudah sejalan dengan rancangan dan rencana kehendak Tuhan? Amsal 19 ayat 21. Amsal 19 ayat 21 berkata bahwa banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sehingga ada pertanyaan, mengapa saya sudah merencanakan seperti ini, tetapi kenapa yang terjadi seperti ini, saudara? Karena Amsal 19 berkata, ayat 21 bilang bahwa banyak rancangan di hati manusia. Saudara pasti aminkan bahwa saudara pun punya banyak rancangan. Saudara punya banyak rencana, saudara. Namun Alkitab berkata bahwa keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Karena itu kita harus berserah kepada kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi banyak rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Karena itu, mari kita menyelaraskan kehendak dan rancangan hidup kita dalam kehendak dan rancangan Tuhan. Kalau kehendak dan rancangan atau rencana kehidupan kita selaras dengan rancangan dan kehendak Tuhan, maka akan terlaksana. Karena selaras dan sejalan dengan kehendak Tuhan. Amin. Dalam pembacaan kita, saudara, di Yesaya 14 ayat 27 ini dikatakan di sana bahwa Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. Saudara, ini yang perlu kita sadari. Tuhan kita adalah penguasa atas alam semesta ini. Amin. Tuhan kita adalah Allah yang berdaulat atas alam semesta ini. Di dalam pembacaan kita dikatakan Tuhan semesta alam. Artinya bahwa Tuhanlah yang berdaulat dan berkuasa atas alam semesta ini. Termasuk di dalamnya adalah kita manusia yang ada di dalamnya, dan segala rancangan dan kehendak kita itu semua ada di dalam kedaulatan tangan Tuhan semesta alam. Amin. Situasi keadaan ini, alam semesta ini dan segalanya yang ada di dalamnya itu dalam kehendak Allah kita, dalam kehendak Tuhan kita, Tuhan semesta alam. Amin. Karena itu kita perlu mengamenkan segala perbuatan tangan Tuhan. Saudara, selanjutnya dikatakan telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Di dalam rancangan kita manusia, saudara, kita perlu juga menyadari bahwa ada rancangan Tuhan. Tuhan pun merancangkan sesuatu dalam kehidupan kita, merencanakan sesuatu dalam kehidupan dunia ini. Jadi Tuhan telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Saudara, pertanyaan ini datang kepada kita. Kalau Tuhan sudah merancang, siapa dapat menggagalkannya? Pasti jawabannya tidak ada, saudara, ya. Tidak ada yang dapat menggagalkan rancangan dan rencana Tuhan, termasuk dalam kehidupan kita manusia. Saudara, Ayub pun berkata dalam Ayub 42 ayatnya yang kedua. Saudara, ini orang-orang yang benar-benar menyadari akan rancangan dan rencana Tuhan. Karena itu saya percaya bahwa kita pun harus menyadari
akan rancangan Tuhan, akan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ayub 42 ayat 2 di sana berkata, aku tahu. Ya. Saya harap pun kita semua tahu sebagai orang percaya sama seperti Ayub berkata dalam Ayub 42 ayat 2 tentang rancangan Tuhan, tentang rencana Tuhan. Dikatakan di sana adalah, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Katakan amin. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Saudara, dalam Ayub 42 ini Ayub berkata kepada Tuhan dalam kepercayaan, dalam keyakinan imannya bahwa aku tahu. Saudara pun harus benar-benar menyadari ini, mengetahui ini, bahwa aku tahu bahwa Engkau Tuhan yang tadi dalam Yesaya berkata semesta alam, Tuhan semesta alam, Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu, jadi tidak ada yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan. Dia sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Tidak ada rencanamu yang gagal. Haleluya. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Rancangan kita, rencana kita manusia bisa gagal. Amin. Ya, rancangan kita manusia bisa gagal, namun rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal karena Dia Allah Tuhan semesta alam yang sanggup melakukan segala sesuatu. Katakan amin. Amin. Haleluya. Jadi rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal. Rencana kita mungkin di tahun ini berubah karena keadaan, karena situasi. Kita merencanakan ulang, kita merancangkan ulang rencana-rencana kita, program-program kita. Namun percayalah sebagaimana firman Tuhan katakan, rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal atas kehidupan kita. Termasuk biarpun bumi bergoncang, saudara. Ya, biarpun situasi berat, namun rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal. Itu yang kita pegang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Luar biasa, saudara, kebenaran firman Tuhan. Ayub berkata kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Jangan ragukan kemahakuasaan Tuhan dalam hidup kita. Dia sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ingat bahwa dalam rancangan Tuhan, dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan selalu merancangkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita manusia. Dalam Yesaya 29 ayat 11, Yesaya 29 ayatnya yang ke-11, ayat yang sudah sangat dekat dengan kita. Di dalam Yesaya pasal 29 ayatnya yang ke-11, di sana dikatakan bahwa Yeremia, yang maksud saya Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11, di sana dikatakan bahwa sebab aku ini mengetahui. Saudara tahu sama ya. Tadi dalam Ayub dia berkata aku tahu. Ya. Sekarang dalam Yeremia pun berkata sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Saudara, di tengah-tengah ketidakpastian situasi keadaan yang ada, kita mempunyai satu kepastian di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu rancangan Tuhan selalu rancangan kebaikan atas kehidupan kita manusia. Amin. Jadi dalam situasi yang tidak menentu, saudara, peganglah kebenaran firman Tuhan yang berkata bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Bahkan saudara perlu menyadari bahwa dalam keadaan yang terburuk sekalipun, ya,
Ingat baik bahwa dalam keadaan yang terburuk sekalipun dalam kehidupan kita, yang kita alami, rancangan Tuhan selalu mendatangkan kebaikan bagi kita di dalam situasi yang buruk sekalipun, saudara. Di dalam Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita tahu, saudara perlu tahu, saudara perlu menyadari bahwa dalam keadaan, dalam situasi yang buruk sekalipun, kita menyadari bahwa Tuhan bekerja di dalamnya, mendatangkan kebaikan atas kita yang percaya kepada Tuhan. Haleluya, saudara. Karena itu, mari kita dalam merencanakan sesuatu, dalam merancangkan kehidupan kita, mari kita rancangkan kehidupan kita, selaraskan dengan rancangan Allah. Kalau kita hidup berjalan dalam rancangan-rancangan Allah, melakukan segala kehendaknya, maka sekalipun, saudara, saya mau katakan, sekalipun orang merancangkan yang jahat atas kita, maka, saudara, rancangan-rancangan kejahatan itu pun sanggup diubah Tuhan menjadi rancangan kebaikan atas kita. Sekali lagi, saudara, ketika kita berjalan dalam kehendak Tuhan, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, sekalipun ada orang-orang yang merancangkan yang jahat terhadap kita, sekalipun ada orang-orang yang mau mencoba menggagalkan rancangan kehidupan kita, menggagalkan segala rencana dan rancangan kehidupan kita, Allah Tuhan kita, Tuhan semesta alam, sanggup mengubahnya menjadi rancangan kebaikan bagi kita. Haleluya. Ini terjadi, saudara, dalam kehidupan orang-orang percaya. Banyak kesaksian menyatakan bahwa ada orang-orang yang merancangkan, ada orang-orang yang menggagalkan, mau menggagalkan rancangan rencana kehidupan seseorang, namun Tuhan mengubah itu menjadi rancangan kebaikan. Justru orang mau menjatuhkan, justru orang mau merencanakan supaya orang tersebut gagal, tetapi bukan yang gagal yang dialami, tetapi justru sukses yang dia alami. Justru pengangkatan dari Tuhan, ya. Justru dia diangkat, dia naik kepada posisi yang tidak ada dalam bayangan orang yang merancangkan kegagalan dalam kehidupan orang tersebut. Siapa tokoh Alkitab ini, saudara? Contohnya Yusuf, saudara, ya. Dan Yusuf mengetahui itu, Yusuf menyadari itu, Yusuf menjalani semua proses di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Satu hal yang dia lakukan adalah dia tidak mau berbuat sesuatu yang berdosa kepada Tuhan. Dia berjalan dalam rancangan Tuhan. Jadi, saudara, saat rencana kita mungkin berbelok dari apa yang kita rencanakan, jangan kita ambil jalan pintas. Jangan kita merancangkan pakai jalan yang di luar kehendak Tuhan, saudara. Karena justru itu akan mendatangkan kegagalan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita berjalan dalam rancangan dan kehendak Tuhan, dalam jalurnya Tuhan, sekalipun mungkin berat saudara alami, tapi Tuhan mampu mengubahnya menjadi rancangan kebaikan atas kita. Amin. Jangan pakai cara-cara kita manusia, tapi mari kita tetap berjalan dalam kehendak dan rancangan Tuhan. Dalam Kejadian 50 ayat 19, di situ pernyataan daripada Yusuf yang luar biasa, saudara. Kejadian pasal 50 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20, dia berkata, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amin, saudara. Yusuf tahu, Yusuf sadar, Yusuf melihat garis besar daripada rencana Tuhan atas kehidupannya. Dalam setiap proses yang dia lalui,
Di dalam setiap rancangan rencana orang lain yang coba memperburuk, mempersulit keadaannya, dia katakan bahwa memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan ya telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi saya katakan tadi bahwa mungkin rencana kita, mungkin orang lain mau menggagalkan rencana kita, orang lain mungkin mau membuat sesuatu yang berat dalam kehidupan kita. Ya, ada rancangan-rancangan yang buruk yang direncanakan. Namun ketika kita berjalan dalam kehendak Tuhan, saudara, rancangan-rancangan buruk itu dapat diubah menjadi rancangan kebaikan atas kehidupan kita. Haleluya, saudara. Karena itu, saudara, mari kita terus memperdalam, memperkaya pemahaman kita akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita terus renungkan kebenaran firman Tuhan, mencari kehendak dan rancangan Tuhan atas hidup kita, saudara. Hidup sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Kita berdoa senantiasa, bangun hubungan yang erat dengan Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita tahu apa yang menjadi rencana dan rancangan Tuhan atas hidup kita. Saya percaya Yusuf mampu melewati semuanya, Ayub mampu melewati semuanya, karena mereka memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mereka tidak berjalan keluar dari kehendak Tuhan. Mereka selalu mencari kehendak Tuhan dan melakukan apa yang terbaik dalam rancangan dan rencana kehendak Tuhan, sampai seluruh rancangan dan kehendak Tuhan tergenapi dalam kehidupan mereka. Jadi saudara, di kesempatan ini saya mau katakan, sekalipun berat, sekalipun tantangannya banyak, namun saudara, mari kita tetap mencari kehendak Tuhan. Dalam segala rencana, rancangan kehidupan kita, libatkan Tuhan di dalamnya. Sehingga apa yang kita rencanakan akan dibuat Tuhan berhasil. Dan sekalipun mungkin kita mengalami situasi yang buruk, percayalah bahwa selama kita berjalan dalam kehendak Tuhan, Tuhan selalu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan atas kita. Rancangan-rancangan kita manusia bisa gagal, namun rancangan-rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal. Mari kita hidup senantiasa dalam rancangan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan membawa kita memiliki kepastian iman, memiliki kekuatan, berjalan terus di dalam rancangan Tuhan, melewati badai kehidupan, tantangan kehidupan. Kita tetap percaya Engkau selalu merancangkan yang terbaik bagi kami, Tuhan, dalam segala keadaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang berdaulat atas segalanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun berada, saya percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, sebagaimana janji firman-Nya. Selama kita meyakini akan seluruh kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran itu akan masuk dalam kehidupan kita, menjadi daging dalam kehidupan kita, dan kita akan senantiasa mengalami pertolongan dan kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh belajar dari firman-Mu bahwa Engkau yang berdaulat atas semuanya. Engkau yang merancang, tidak ada yang dapat menggagalkannya. Rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal dalam kehidupan kami, dalam kehidupan dunia ini. Terima kasih Tuhan, biar kami selalu berpengharapan di dalam Engkau. Biar kami selalu percaya bahwa Engkau selalu merancangkan yang terbaik atas kami.
Sekalipun mungkin rancangan-rancangan kehidupan kami berubah dan diselaraskan dengan rancangan dan rencana Tuhan, namun kami sadar dan kami percaya bahwa rancangan Tuhan selalu adalah rancangan yang terbaik, yang paling baik di atas rancangan-rancangan kami manusia. Terima kasih Tuhan. Biarlah kekuatan-Mu menjadi milik bagian kami semua. Saatnya kami mau siapkan hati kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu yang dilambangkan dengan air anggur dan roti yang akan kami makan dan minum dalam perjamuan yang kudus. Tuhan menolong kami, Tuhan menyertai kami, dan kami mau mempersiapkan hati kami di dalam kehendak dan rancangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.